Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Insane. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial atau cara untuk membuat HCS. HCS itu sendiri adalah hydrocarbon crack system. Jadi sistem ini akan merubah atau menyederhanakan hidrokarbon itu sendiri dengan bantuan sebuah tabung katalis untuk disederhanakan lagi unsur kimianya, sehingga ketika kita masukkan ke dalam intake manifold, ke dalam mesin, maka akan membantu pembakaran itu lebih sempurna lagi, yang efek positifnya nanti akan menjadikan tenaga mesin atau torsi itu akan bertambah, dan secara otomatis nanti akan dengan penggunaan yang sama itu akan menghemat bahan bakar, dan juga nantinya untuk gas buangnya pun akan lebih ramah, gitu ya. Jadi tonton video ini sampai habis, nanti akan saya bahas semuanya, akan saya cembreng semuanya, dari bahan-bahannya apa saja, budgetnya berapa, kemudian peralatan yang dibutuhkan apa saja, termasuk nanti skemanya akan saya bahas semuanya di sini. Jadi ikuti video ini, dan ini sangat sederhana sekali, teman-teman bisa membuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mayoritas itu bahan bahan bekas, dan secara pengeluaran juga jauh lebih hemat, karena kalau kita bandingkan di all shop itu untuk HCS ini, satu set HCS ini itu pun belum lengkap ya, belum lengkap itu di atas 500.000, bahkan hampir 1 juta, bahkan ada sistem seperti ini yang sudah eksis lebih lama, itu bisa sampai 2 jutaan, karena saya sendiri sudah pernah beli ya, dan sudah saya coba selama beberapa tahun. Berhubung menurut saya itu hasilnya masih kurang memuaskan dengan harga segitu, dan berbekal dari YouTube yang channel-channel yang lain, dan juga teman-teman yang sudah pernah mengaplikasikan, maka saya akan mencoba untuk mengaplikasikannya di mobil kami, dan akan kita buat sendiri HCS ini. Dan setelah saya buat itu jauh sekali lebih hemat. Oke, langsung saja kita simak videonya, cara untuk membuat HCS secara mandiri. Ya, di sini bahan-bahan yang diperlukan ini sangat sederhana ya. Ini tutorial membuat HCS RR, ini sebenarnya hanya untuk pemanis saja. Di sini ada bahan-bahan yang kita perlukan. Nah, ini adalah tabung dryer AC mobil. Ini bekas ya, bekas. Wujudnya seperti ini. Ini ya, teman-teman bisa dapatkan tabung dryer AC mobil bekas ini di bengkel AC mobil. Sebenarnya minta pun boleh ya, tapi pun kalau dibayar ya paling sekitar Rp10.000. Ini sudah saya catat. Kemudian ada nomor 2, botol parfum aluminium 1 liter, ukuran 1 liter, dan juga botol parfum aluminium ukuran setengah liter. Ini harganya masing-masing sekitar 5.000. Di all shop juga ada, atau mungkin di toko parfum tinggal beli saja bekasannya ya. Ini seperti ini. Ini yang ukuran 1 liter. Kemudian ukuran yang setengah liter ini, atau lebih kecil lagi pun tidak apa-apa. Ini nanti fungsinya sebagai yang kecil sebagai penampungan saja. Kemudian yang besar ini untuk menampung pertamax atau pertamax turbo, dengan catatan ini harus pakai
bensin yang kualitas baik ya, itu minimal pertama atau turbo boleh gitu. Ini pun sudah saya cantumkan di sini harganya. Kemudian ada selang solar. Di sini selang solar ini nanti untuk rangkaiannya ya. Teman-teman belilah di toko spare part mobil selang solar, jangan selang bensin. Kalau selang bensin itu terlalu kecil ya diameternya ya. Selang solar ini diameternya sekitar 3 sampai 4 mili seperti itu ya. Kemudian ini juga, ini yang paling mahal ini. Selang solar 3 meter cukup, harganya sekitar 90.000. Kemudian teman-teman beli selang AC rumah, AC ruangan ya. Selang AC tembaga seperti ini teman-teman bisa beli di toko atau bengkel AC rumah. Ini 1 meter harganya sekitar antara 60 sampai 70.000 tergantung ketebalan dan merek ya. Oke, di sini kemudian nomor 6 plastik steel, 1 biji plastik steel seperti ini atau lem besi ya. Mereknya terserah, silahkan. Ini sebagai contoh saja, plastik steel ini harganya sekitar 20.000. Kemudian klem ini teman-teman bisa beli klem ini apa, kompor ya, kompor gas, selang kompor gas. Ini harganya 1 biji sekitar 2.000. Kebutuhannya sekitar 10 biji, berarti 20.000. Kemudian keran bensin motor nih. Ini keran bensin motor yang variasi ya, teman-teman beli di toko atau bengkel sepeda motor atau bengkel variasi sepeda motor seperti ini. Nah, kemudian ada kabel tis ini nanti untuk rangkaian di mobilnya ya. Ini secukupnya saja saya santumkan ya, kurang lebih sekitar 5.000 lah begitu. Ini kalau saya jumlah jadi bahan-bahannya saja ini sekitar 235.000, jadi hemat sekali ya. Kemudian yang kedua adalah peralatan nanti teman-teman sediakan gergaji besi atau gerinda potong besi bisa ya, amplas kasar, kemudian satu lagi bor listrik untuk mata bornya ukuran 10 boleh, kemudian gunting dan cutter. Nah itu. Nah kemudian ada lagi material yang sifatnya ini opsional, teman-teman bisa pakai atau enggak juga nggak apa-apa. Di sini untuk mengisi tabung katalis ini. Ini kalau HCS sendiri sebenarnya ini kosong nantinya ya, karena katalis ini fungsinya untuk dipasangkan di exhaust manifold atau header knalpot. Dengan hawa panas itu diharapkan uap dari pertamax itu akan dipanaskan dan senyawanya akan lebih sederhana. Kemudian dicampur dengan uap oli yang dari PCV, nanti juga hasilnya biasanya dan prakteknya lebih bagus lagi. Itu katalis ini sebenarnya kosong, tapi kalau mau dimodifikasi lagi, mau diisi, karena kalau HCS saja itu kosong, kemudian karena ini RR ya, ini ada formulanya ya, jadi di dalam ini apa, katalis itu ada isinya berupa 1 pelor atau gotri sepeda. Teman-teman bisa beli di toko sepeda nih, ini merek juga, hanya sekedar merek, bisa yang lain bentuknya seperti ini baru ya, ini harga 10.000 saya cantum di sini. Kemudian ada pasir zeoloid ini pasir yang biasa untuk untuk buang air kecil atau air besar kucing ya. Ini satu plastik ini saja harganya cuma 4.000, padahal kita butuhnya paling hanya 1 genggam saja. Jadi ini pasir zeoloid ini dan pelor ini fungsinya, pelor sendiri ini untuk menambah panas, menyimpan panas dan diharapkan kalau pelor itu kan terbuat dari baja dan ini lebih awet panasnya dibanding aluminium, karena aluminium itu kelebihannya dia itu lebih cepat panas tapi juga akan lebih cepat dingin. Kalau di dalam tabung katalis itu kita
masukkan pelor ini, maka harapannya akan lebih awet panasnya. Kemudian ada pasir zeolite ini. Pasir zeolite ini sifatnya menyerap. Nah, ini nanti fungsinya akan menyerap uap oli atau tetesan oli, karena di PCV itu, keluaran dari PCV itu uapnya basah, itu tetap mengandung oli. Jadi ketika masuk ke dalam katalis ini nanti akan diserap oleh pasir zeolite ini. Pasir zeolite ini nanti akan menguap. Nah, uapnya itu yang akan kita manfaatkan. Tapi jangan lupa pasir ini teman-teman harus dicuci dulu ya, cuci sampai bersih, karena di sini debunya nanti akan sangat berbahaya kalau sampai masuk ke mesin. Oke. Jadi ini untuk isian dari katalis sifatnya opsional, bisa pakai bisa enggak. Jadi kalau di total di sini ada Rp249.000. Sangat hemat sekali teman-teman, hemat banget. Ini kalau di all shop satu set itu tanpa ini, biasanya tanpa penampungan ya, itu harganya hampir 1 juta. Silakan cek sendiri. Oke, berikut sebelum kita rangkai akan saya tunjukkan skemanya atau rangkaiannya. Oke, nah skemanya seperti ini, akan saya urutkan dari yang terdepan ya. Yang terdepan adalah tabung penampungan pertamax. Jadi ini pakai tabung yang besar, botol yang besar. Nanti teman-teman lubangi, kalau menurut saya lubangnya itu jaraknya, sudutnya itu 90 derajat ya. Nah, ini untuk sebenarnya bebas mau di manapun boleh, karena tujuannya untuk tujuannya hanya untuk ini memudahkan pemasangan instalasi pipa-pipanya nanti. Ini kita tandain di sini, dan yang satu di sini kita bor pakai bor 10. Nah, nanti pipanya yang akan kita masukkan, pipanya ada 2 ya. Yang satu pipanya itu pipa in atau in masuk. Ini pipanya panjang sampai bawah kurang lebih ya disisain 1/4 atau 1/5-nya ya, ini jaraknya. Nah, inilah yang nanti akan diisi pertamax sekitar 3/4-nya, jangan sampai full. Nah, di sini ada keran. Nah, keran ini ya, keran bensin yang saya maksud ya. Di sini keran. Nah, keran ini nanti fungsinya untuk mengatur seberapa besar debit udara yang nanti akan kita masukkan. Karena pada prakteknya nanti pada saat kita coba di mobil akan kita settingannya itu akan kita coba berapa sih besaran bukaan dari keran tersebut. Ini keran. Di sini ada filter. Ini yang jelas kalau sini ini adalah pakai pipa yang tembakan tadi ya. Ini pakai pipa yang AC itu. Kalau ini pakai selang boleh yang ini. Di sini ada filter. Filter ini bisa pakai busa, bisa pakai kain katun, itu diikatkan, dan ini nanti sumber dari udara bebas. Nah, kemudian udara ini masuk ke dalam pertamax. Nah, karena udara masuk nanti akan timbul uap. Uap ini yang nantinya akan kita manfaatkan dan kita proses di katalis. Nah, ini X. Jadi teman-teman nanti bikin pipa tembaga ini yang X-nya itu yang pendek ya. Pendek ini kepentingannya atau fungsinya hanya untuk menyalurkan saja, menyalurkan selang karet ya. Nah, dari uap bensin ini, uap pertama ini nanti kita masuk ke tabung katalis. Nah, seperti inilah skema katalisnya. Katalisnya itu nanti kita akan pakai ini ya, pakai dryer. Nah, kita bikin perpipaan. Ini terbuat dari pipa tembaga itu tadi. Nanti maaf belepotannya. Pipa itu kita potong sesuai kebutuhan saja, kira-kira saja.
Satu, pipanya ini pendek, ini masuk ke sini, ujung yang satu in. Kemudian ada pipa panjang yang masuk dalam, ini juga in juga. Kalau ini dari tabung bensin, dari botol bensin, dari Pertamax, ini yang nantinya kita ambil uap PCV. PCV itu uap pernafasan mesin ya, atau di situ mengandung uap oli. Ini yang panjang kita masukkan. Nah, kemudian dipertemukan dengan selang atau pipa yang dari uap bensin, tapi enggak nyambung ya, ini cuma dipertemukan saja. Harapannya pada saat pertemuan ini nanti akan bercampur uap bensin dan uap oli mesin. Nah, disinilah prosesnya. Proses uap bensin dan uap oli itu akan diolah di sini dalam katalis. Kalau yang dalam bentuk cair, uap olinya itu akan terserap oleh pasir zeolite ini, dan nanti akan menguap lagi. Nah, ini nanti akan masuk ke, nah ini ada pipa satu lagi. Jadi ujung yang satu pipanya in masuk satu, yang ujung satunya itu ada pipa in 1 X 1. Nah, ini X atau out. Yang ini in berarti panjang bertemu dengan in uap bensin, kemudian yang out ini pendek. Nanti akan dihubungkan ke intake, langsung ke intake mesin boleh, atau nanti lewat penampungan dulu. Atau botol penampungan yang kecil itu fungsinya sebenarnya untuk menjaring kali saja ada kotoran, atau bisa saja menjaring cairan, baik cairan itu dari uap oli yang masih cair ataupun dari Pertamax yang mungkin masih cair, seperti itu ya. Sebenarnya itu kemungkinannya kecil, tapi ini lebih baik. Nah, ini outnya ini. Nah, kalau yang langsung ke intake juga bisa, intake manifold mobil, atau melalui penampungan dulu botol yang kecil yang setengah liter itu juga bisa. Skemanya seperti ini, Nah, ini pun sama ya. Ini jadi pipa AC yang masuk itu, yang in itu, pokoknya yang in itu yang sampai bawah. Ini yang sampai bawah. Nah, harapannya kalau ada kotoran atau ada cairan yang masuk sini itu enggak langsung ke mesin, tapi tertampung di sini dulu. Nah, kemudian pipa yang satunya lagi, inilah yang nanti akan masuk ke mesin. Ini X-nya ke intake manifold. Ini kalau teman-teman pakai botol penampungan. Kalau enggak, bisa sebenarnya ini langsung ke intake manifold. Terserah. Oke. Selanjutnya tinggal kita video perangkaiannya ya, oke. Oke, langkah pertama adalah kita membuat katalisnya dulu. Ini yang paling rumit adalah katalisnya ya. Jadi di sini untuk dryer AC-nya. Ini pada prinsipnya bentuknya ya hampir sama, hanya konstruksi perpipaannya saja yang beda ya. Ini seperti ini. Nanti ini kan ada sambungan ya, ada sambungan las-lasan aluminium. Ini nanti kita potong batasnya yang sini, potong pakai gerenda besi. Ini kita potong, terus ini juga kita potong. Ini hilangkan ya, ini pentolnya ini hilangkan, karena nanti ini akan kita manfaatkan lagi untuk tutup yang ini. Oke ya, ini dipotong, dan nanti setelah dipotong, nanti teman-teman dalamnya itu digularkan. Nanti ada pipa dan saringan di situ, saringan silikon gel ya, itu kita bongkar, kita keluarkan semuanya. Selanjutnya kita potong untuk pipa tembaga ini ya, sesuai dengan kebutuhan. Kita ukur-ukur, kita potong, nanti kita bentuk sudut 90 derajat. Nanti bisa pakai gerenda, itu pakai untuk sudut. Oke, saya tampilkan lagi cara membuat
pipa itu, kalau teman-teman punya alat bendingnya lebih baik ya, itu alat bendingnya itu berarti tanpa harus dipotong sudah bisa kita tekuk 90 derajat. Nah ini seperti ini cara untuk menekuk 90 derajat. Ini seperti ini, pipa ini kita potong dengan sudut, potong tapi nggak sampai putus ya, ini kita potong 90 derajat, kemudian kita tekuk. Nah tekukannya ini yang nantinya kita olesi atau kita tempel plastik steel di sini. Nah itu nanti akan ini ya, membentuk 90 derajat pipanya untuk bagian sini dan bagian sini. Oke. Nah ini setelah kita bentuk, inilah jadinya ya. Tadi untuk ujungnya dipotong, ini bagian tadi yang depan kita potong, ini juga kita potong. Nah ini pipanya seperti ini. Nah oke. Nah pipa yang panjang ini nanti yang in dari PCV, kemudian ini yang pendek yang ke intake atau ke penampungan. Ini seperti ini, makanya kita tempel, kita lem pakai plastik steel. Kecuali teman-teman punya bendingnya, itu lebih bagus lagi, lebih rapi lagi. Ini seperti ini. Oke, kemudian yang satunya lagi ini seperti ini. Jadi ujungnya kita bor, kita masukin dengan pipa tembaga. Untuk menguncinya kita olesi pakai plastik steel. Oke. Ya demikian pula dengan botol penampungannya ya. Botol pertamanya ini pipa yang panjang, ini sebagai pipa in, ini yang sampai, waduh nggak kelihatan ya, ini sampai bawah, yang sampai ini ya. Kemudian pipa yang satunya lagi yang pendek, yang ini yang nantinya akan out, ini yang akan menuju ke katalis. Nah ini saya tulis in, ini berarti udara bebas, X ini nanti yang ke katalis. Nah kemudian sama untuk tabung atau botol yang kecil gitu, ini yang sampai bawah itu yang in ini. Kemudian ini berarti dari katalis ya, dari katalis masuk ke sini. Kemudian X ini yang pendek. Nah ini ya, kalau ini sampai kelihatan, ini yang in yang sampai bawah, kalau yang X ini yang pendek, ini yang nantinya akan ke intake. Seperti itu, dan ikut hasilnya. Kemudian tinggal kita rangkai untuk tabung katalisnya. Tabung katalisnya tinggal kita rangkai. Kalau teman-teman pilih opsional isian dari katalis, ini teman-teman tinggal isi dengan gotri atau pelor sepeda dan batu zeolite. Dan teman-teman harus ingat ya, ini jangan diisi sampai full. Batasan isinya kurang lebih nih separohnya ya, separoh atau sepertiganya juga bisa. Lebih amannya sepertiga, separoh boleh, tapi jangan melewati separoh ya. Lebih amannya sepertiga. Itu barulah kalau sudah diisi dengan isian, nanti tinggal kita tutup. Nah tutup seperti ini. Jangan lupa pipa yang sana adalah pipa yang untuk uap bensin. Nanti kita pertemukan, kita luruskan dengan pipa yang panjang ini. Nah, luruskan sini agar nanti bercampur lebih homogen. Oke, seperti itu rangkaiannya. Nah, kemudian untuk perpipaannya nanti, perselangannya nanti kita aplikasikan di mobil di video selanjutnya. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya, di video pemasangannya ya. Nanti akan lebih jelas lagi skema perselangannya.
Saya tampilkan lagi satu kali lagi untuk skema-skemanya seperti ini. Ini adalah skema katalis dan skema botol penampungan pertama dan juga botol penampungan terakhir ya. Kemudian ini untuk sambungan pipa. Kemudian saya tampilkan lagi untuk daftar bahan-bahannya dan peralatan dan juga budgetnya. Oke, dengan budget 250.000 akan lebih menghemat daripada kita beli, dan nanti juga akan lebih hemat lagi kalau kita pasang sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.